Ini tadi ya, setelah ini kemudian kita lihat ini ya, setelah kita tadi lanjutannya ya, ini akan saya lanjutkan. Setelah itu kita short ya, kita short dengan ascending. Nah, kita ascending ya. Ini kalau di Excel, karena saya menggunakan ini WPS, kalau teman-teman bukan Excel, maka dia adalah shortnya ini, dia adalah dari small to large, atau dari kecil ke besar ya, dari smallest, dari tulisannya dari smallest ke ini di short ya. Nah, saya cancel dulu. Di sini setelah itu di short, kita short dulu ya, short smallest to large ya, to large. Nah, small to large atau ini sama saja dengan di ascending ya. Kalau di sini dia sama dengan di ascending. Nah, ini ya, ini di ascending sama ya, dari small to large. Oke. Sampai sini ya, ini sudah. Kemudian kita kembali yang sudah diacaknya ya, kita sudah acak yang betina kita sudah acak. Kemudian kita akan acak yang jantan. Nah, ini saya berikan jarak ya, from above. Nah, coba ini saya berikan jarak ya, kita berikan jarak. Kemudian ini sudah tadi, kita short lagi, kita short. Nah, kita short ya, kita kembali ke populasi jantan. Sama seperti tadi, kita menggunakan run ya, fungsi run. Kemudian kita enter, ini yang dipilihkan oleh sistem. Kemudian kita Ctrl C atau kita copy ya, kita kembali kita ke copy ini, di copy, kemudian kita paste ya, kita paste. Ini ya, ini masih ada fungsi run-nya. Agar dia tidak ada fungsi run, dan yang sebelahnya kalau misalnya ada fungsi run, nanti sebelahnya akan ikut teracak. Nah, ini kita pastekan value ya, kita paste value. Nah, setelah paste value ini sudah fungsi run-nya ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada, karena tidak ada nanti. Nah, ini sudah setelah tidak ada fungsi run-nya, ya, tidak ada fungsi run, kita short ya, kita short lagi atau kita short ya, filter short ya, biasanya filter short. Kita dari ascending. Ascending itu adalah short small to large. Ini ya, ascending itu sama dengan ini, short small to large atau dari terkecil ke terbesar. Kita ascending ya, kemudian kita acak lagi. Ya, tuh nih. Oke, kita scanning lagi ya. Oke, doesn't work. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita delete dulu. Kemudian kita ulangi ya. Kita masuk orang. Mari kita masuk orang. Kemudian kita enter. Dari sini kita Ctrl C. Kita Ctrl V ya. Kita Ctrl V. Ini adalah di paste. Kemudian di sini kita Ctrl value. Kita paste special to value ya. Kita pakai value. Setelah itu kita short. Di short ya. Oke. Kenapanya berubah ya? Ini kita paste. Ini juga kita acaknya masing-masing jantannya kita juga acak. Jantan dan betina kita acak. Nah, sudah. Kemudian kita bisa acak ya. Jadi ini sudah diacak, karena kita sudah diacak. Ini caranya ya, mengacakkan. Nah, setelah ini sudah ada populasi yang teracak antara jantan dan betina. Nah, ini adalah populasi generasi 0 ya. Ini generasi 0, ini generasi 0. Nah, ini karena generasi 0, kita akan, ini generasi 0-nya di sini. Kemudian kita akan melakukan persilangan ya, dari hasil populasi dari betina dan jantan yang keduanya sudah sama-sama diacak. Ini kita lihat bahwa angkanya ini sama-sama berbeda ya, antara yang populasi betina dan jantan kita acak ya. Nah, dari populasi ini kita akan pilih 16. Misalnya di sini ada 1, 2 ya. Di sini kita pilih 16. Persilangan ya, nantinya ini kita akan pilih 16 dari 18, ini kita pilih 16. Artinya misalnya ini nanti kita silangkan dengan ini ya, yang dari betina. Setelah kita acak betina, kita acak dan jantan kita acak. Kenapa harus diacak? Karena kita melakukan
perhitungan atau nanti persilangannya, kalau di alam itu pasti persilangannya kalau tidak dikondisikan oleh pemulia, maka persilangannya akan terjadi acak secara alami ya. Persilangan acak ini bisa saja terjadi karena terserbu saat terbawa angin, atau kemudian dibawa oleh perantara ya, seperti lebah dan lain sebagainya. Oleh serangga misalnya ya, itu bisa kita lakukan. Nah, kita masuk ke tahap persilangan ya, kita masuk ke persilangan perhitungan alel dari generasi, nanti kita hitung dari generasi 1 sampai generasi 5 ya. Di sini ada sudah populasi di generasi 0. Nah, saat kita silangkan ya, ini kita silangkan tadi, kita lihat ya, ini populasi betina, ini populasi jantan. Nah, kita masuk ke persilangan ya, ini langkah 1 kita lihat ya, di langkah 1 ini. Ini misalnya di langkah 1-nya kita lihat bahwa di betina, kita kembali lagi ya, nah tadi masuk ke fusiran. Kita acak dulu ya, ini kita acak dulu. Jangan lupa ini saya gunakan agar kita copy, kemudian di sini kita paste ya, kita paste value lagi. Kemudian setelah itu ini nilainya sama. Kemudian ini kita copy runnya. Kemudian ini kita copy ya, saya tunjukkan di copy. Kemudian ini di paste. Pastenya paste biasa ya, jangan di paste value dulu, di paste biasa. Kemudian kita tarik sama ya, ini ada runnya. Kemudian kita copy lagi. Kemudian baru kita paste value. Paste value ya. Setelah di paste value, kemudian kita short. Setelah kita short ini kita short. Ini ya, ascending ya, small to large, dari kecil ke besar. Nah, ini sudah. Nah, kita balikan lagi dulu. Kita berikan jarak sepertinya. Nah, ini ya, kita balik, kita short. Short dari ascending ya, dari small to large. Ya, ini kemudian kita lakukan juga untuk yang jantan, seperti tadi. Kita lakukan untuk yang jantan. Enter. Kemudian kita copy. Ya, kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu kita tarik saja, ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Kemudian setelah itu kita copy lagi, sama seperti tadi. Kita paste value. Nah, kita paste value ya. Setelah paste value, nah sudah tidak ada. Maka setelah paste value, kita short lagi ya, atau kita short dari ascending atau small to large, dari terkecil ke terbesar. Nah, ini ya, setelah ini sudah ya, ini ada acak, kita sudah ada pengacakan. Nah, karena kita sudah teracak ya, kita sudah teracak misalnya. Nah, ini langkah kedua ya. Terus kemudian kita lakukan ke langkah ketiga, misalnya ini ya. Kita masuk ke langkah ketiga. Saya paste saja di sini, saya cut saja. Kita masuk ke langkah ketiga. Oke, kemudian di sini kita masuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita masuk ke langkah ketiga ya. Ctrl X, kita ke sini misalnya. Nah, ini dulu. Kemudian kita lihat ya, ini betina dan jantan. Ini saya copy aja betina, Ctrl C. Ini betina, ini jantan ya, Ctrl C. Karena persilangan, kita silangkan ya. Ini kita silangkan betina dan jantan. Setelah kita ini ya, kita lihat bahwa kita memilih tadi, kita pilih 16 populasi ya, atau 16 individu, atau kita bentuk satu populasi, dua populasi, satu populasi betina yang jumlahnya 16 individu dan satu populasi jantan yang jumlahnya juga 16 individu. Agar kita bisa tahu ya bahwa persilangannya adalah dari 16 individu dari dua populasi ya, populasi jantan dan betina. Nah, ini kita copy ya, ini kita copy 16, sudah copy, kita copy karena ini sudah random ya. Kita copy, ini sudah random ya, kita lihat angka randomnya dari mana, ini kita lihat ya bahwa dia tidak sama ya urutannya, ini tidak sama urutannya, maka kita silangkan. Itu kontrol ya, salah. Ini 16 sampai sini.
Nah, trofei. Ya, betina betina, ini jantan. Ingat ya bahwa betina selalu di kiri, jantan selalu di kanan. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita lihatlah ini ada model, maka kita mau melihat ini model persilangan. Ini ya, kita lihat bahwa ini adalah model persilangan. Kita lihat di sebelah kanan ini ya. Tadi sudah dilihat kalau tanpa seleksi ya, maka 6 jenis persilangannya yang sudah ditentukan ya. 6 jenis persilangan ini ada semuanya ya, kalau tanpa seleksi. Keseluruhan jenis persilangan ini ada. Nah, kita lihat. Yang pertama ini dia model persilangan keberapa? Ini ya persilangan antara homozigot resesif. Ini berarti dia model ke-6. Kemudian ini model keberapa? Ini juga model ke-6. Ini kita lihat. Ini model keberapa? Apakah ada? Oh, ini ada model ke-5 ya. Ini model ke-5. Kemudian ini model keberapa? Kita lihat ya. M besar kali M besar M kecil. Kita lihat M besar kali M besar M kecil. Ternyata tidak ada. Yang ada persilangan. Ini betinanya di kiri ya. M besar M kecil kalikan M besar M besar. Sebenarnya ini bisa kita balik. Oh, ini masuk ke model persilangan yang ini ya. Kalau misalnya kita mau membalik ini kita balik, misalnya kita balik ya, kita balik, oh ini kita jadikan betina, kita jadikan jantan. Tapi karena kita mengikuti aturan bahwa betina itu selalu ada di kiri dan jantan ada di kanan, maka dia tidak masuk model persilangan yang kedua ya, karena di sini betina itu di kiri, jantan ada di kanan ya. Jadi ini kita tidak masuk model persilangan kedua. Kita tidak ada ya, kita jadikan 0 saja, dia tidak masuk model persilangannya. Kemudian di sini, maka dia masuk model persilangan ke-1. M besar M kecil dikalikan M kecil ya. Ada tidak M besar M kecil kalikan M kecil? Dia tidak ada ya, ini model persilangan. Ternyata dia M kecil kalikan M besar M kecil. Artinya dia ini jantan, sedangkan ini tidak ada ya, M besar M kecil kali M kecil kita tidak ada, kita kosongkan saja, tidak masalah. Begitu, agar kita tahu bahwa betina itu selalu ada di kiri. Kita tidak bisa ya hasil persilangan misalnya ini, model persilangan kita gunakan ini, kecuali kalau memang kita mau merubahnya, bahwa ini M besar M kecil kalikan M kecil ya, kita pindah, itu tidak bisa ya. Karena kenapa kita tidak pindah? Karena kalau misalnya kita sudah menentukan bahwa kita menginginkan misalnya di sini warna bunganya putih betina ya, artinya ingin agar warna betina itu ternyata yang betina ini M kecil itu kan resesif ya, putih, ingin mendapatkan misalnya, oh ternyata yang betina itu bunganya banyak, kompak, kemudian dia berukuran besar, tapi warnanya putih. Nah, kita mau mendapatkan betina yang warnanya dia bunganya banyak, kompak, dan kemudian dia memiliki gen warna putih. Nah, ini kemudian kita berikan dia yang jantannya, kita hanya menginginkan jantan yang serbu sarinya merah saja. Jadi di sini kita transferkan sifat yang merah saja, bukan sifat-sifat yang lain. Maka jantannya harus ada selalu di kanan. Jadi ini kita anggap dia tidak ada ya. Kalau ini persilangan pertama ya. Yang kedua ini maka dia tidak ada, maka kita 0 ya, tidak ada. Kemudian tidak ada. Kemudian kita lihat ya. Ini ada kedua ya. Kemudian ini kita lihat, oh ini ada jenis ke-5. Kemudian ini dia ada tidak ada, ini tidak ada ya, ini tidak ada. Kemudian ini juga ini ada ya, model jenis kedua. Kemudian M besar M kecil kali M besar M kecil, ini ada persilangan model ke-5, model persilangan ke-5. Kemudian ini model persilangan pertama, dan ini ada ini model persilangan ke-6. Ini sudah ya. Agar kita tahu, maka kita short juga, small to large juga ya. Kita ascending lagi, short. Nah, kita ascending. Maka kita melihat untuk ini kita ascending ya. Ini kita lihat bahwa model persilangan pertama itu ada jumlahnya berapa, frekuensinya? Dia muncul sebanyak 3 kali. Maka kita isikan 3 ya, dia 3 kali. Kemudian untuk model persilangan kedua kita lihat ya. Model persilangan kedua ada berapa kali? Dia muncul 2 kali. Kemudian model persilangan ketiga tidak ada, jadi tidak usah kita tulis. Kemudian model persilangan keempat juga tidak ada, yang ada ke-5 3 kali. Kemudian
ke 6 ini ada 3 kali juga. 3 kali ya. Nah, kita lihat jumlah individu ya. Nah, ini tidak masalah ini. Misalnya dia tidak ada 16, tidak masalah karena kita mau melihat bahwa model persilangan harus ini. Maka kita lihat dia jumlah frekuensinya, dan langsung saja kita jumlah. Nah, ini ada 11 ya. Ini dari mana gitu? Ini dari mana? Ada angka 3, ini 2, dan ini 4. Ya, karena model persilangan ini M besar ya. Persilangan homozigot dominan, maka dia pasti hasilnya dari saudara-saudara hitung di persilangan monohibrid, pasti dia kalau dominan homozigot hasilnya pasti dominan homozigot. Kalau dia ini ya ada satu, misalnya dia membawa alel resesif ya, dia alel resesif, maka dia akan muncul alel resesif juga. Nah, kita sudah tahu bahwa dari hasil keturunan antara ini ya, nanti kalau persilangan monohibrid itu pasti dia adalah fenotipenya adalah 1:2:1. Nah, keturunannya karena dia 1:21, maka ini kita kalikan karena dia adalah 1:21, dia ada 4 ya, jumlahnya ada 4 fenotipe. Nah, ada 4 fenotipe, maka kita kalikan ya, ini karena 3, ini karena 1, ini frekuensinya ini nanti 1 ya di sini. Ini kita lihat bahwa dia frekuensinya 1 ya, ini M besar ini pasti 1, M besar M kecil ini nanti pasti 2. Jadi jika frekuensi ini muncul, M besar dikalikan 1. Kemudian M besar M kecil nanti dikalikan 2 ya. Ini kita lihat ya, 2 dikalikan jumlah ini ya, frekuensinya ini 2, kemudian M kecil ini dikalikan 1. Nah, ini karena kita lihat bahwa M besar M kecil ini dia ada 3 frekuensinya, maka dikalikan 1, 3. Kemudian yang persilangan kedua ini pasti dia akan muncul M besar dan M besar M kecil, homogen atau homozigot dominan dan dominan heterozigot. Nah, di sini 2 ini kalikan 1 ya, tadi karena frekuensinya ada 2 muncul 2 ya, ini jumlah model persilangan ada 2 frekuensi yang muncul 2 kali, maka kita silangkan 1, dan kemudian yang heterozigot dominan ini karena dia muncul 2 dan fenotip keturunannya dia pasti 2, kalau misalnya ada 2 seperti ini, maka dia kita kalikan 2, ini 4 ya. Nah, ini karena tidak ada tetap 0, maka di sini 11 ya. Kemudian di sini kita jumlah saja ini langsung ya, ini jumlah, ini kita jumlah frekuensinya seperti apa, maka dia jumlah total populasi keturunannya adalah 21 keturunan. Jadi 5 keturunannya itu adalah homozigot dominan atau M besar dan 10 keturunan heterozigot dominan dan 6 keturunan dia homozigot resesif. Nah, setelah itu kita hitung frekuensi genotipnya ya, karena kita menghitung frekuensi genotip. Nah, ini kita lihat kalau frekuensi genotip M besar tadi ada berapa, ini kita lihat di sini ya. Ternyata dia jumlahnya dari seluruh model persiklangan keturunan ini ada di generasi pertama ya. Ini kita masuk ke ini generasi pertama, ternyata ada 5 di sini ya, yang ini ya ada 5. Kemudian yang heterozigot dominan itu ada 10 ya, ini ada di row ini, ada di kolom S17 ini. Kemudian dia adalah yang keturunan, hasil keturunannya dari persilangan generasi ke-1 dari 6 model persilangan itu dia ada untuk yang homozigot resesif dia ada 6. Maka total genotipenya itu adalah 21 ya, kita total saja semua frekuensi yang muncul. Untuk melihat frekuensi genotipenya dari total individu ini ya, dari total keturunan ini atau total zuriat atau total keturunan ini, maka dia sama seperti saat saudara sekalian melakukan persilangan di monohibrid tanpa seleksi ini juga sama kita. Maka dari individu ini ya, kita lihat dari individu ini ya, individu misalnya di sini M besar, maka jumlah individu M besar kita bagi dengan jumlah total individu genotipenya. Nah, ini R2 ya, di R2 ini jangan lupa diberi tanda dolar untuk mengunci ya. Kalau tidak dikunci maka dia akan bergerak bebas ini pembaginya. Nah, kunci ya, kalau kita kunci seperti ini ya, setelah dikunci, kalau kita ini bergerak bebas ya.
Kemudian sama frekuensi alelnya berapa gitu. Nah, kita frekuensi alelnya sama perhitungannya dengan di persilangan monohibrid. Ya, ini M-nya ini karena dia di sini muncul, di sini 2 ya, jangan lupa dia muncul di sini. Ini sama. Kemudian ini persilangan juga untuk yang alel M besar ya, alel itu kalau misalnya genotipe itu pasti dia punya sepasang alel, artinya dia ada 2 alel ya, ada 2 alel ya. Kalau ini, kalau kita menghitung frekuensi alel maka dia 1 alel saja. Selalu diingat ya, dia hanya 1 alel saja. Kemudian dia M kecil, yang M kecil ini pasti juga 1 alel saja. Nah, masing-masing alel ini pasti muncul di ini ya, kalau kita pasti di hasil keturunan pasti ada heterogen atau dominan heterozigot ya, ini M besar M kecil. Maka dari itu diingat di persilangan monohibrid sudah dijelaskan bahwa perhitungan pasti mengikutkan yang alel di dominan homozigot dan heterogen di heterogen dominan ya, atau di sini adalah dominan homozigot, kemudian di sini dominan heterozigot. Begitu juga M kecil pasti dia menghitungkan 2 kali jumlah alel di sini ya, 2 kali jumlah alel di resesif homozigot M kecil dan 1 alel atau setengah alel di heterozigot dominan ya, karena dia ada muncul heterozigot pasti ada alel besar dan alel kecil, alel dominan dan alel resesif. Ini pastinya sudah dijelaskan ya. Maaf, ini dia masuk. Ini ya silakan. Sebentar. Nah, ini ya. Ini silakan saudara, kemudian frekuensi alel ya. Jangan lupa ya frekuensi alelnya, maka frekuensi alelnya ini dibagi dengan total ya. Totalnya jangan lupa dia diberi tanda dolar, kita beri tanda dolar agar dia tidak bergerak ya. Ini silahkan saudara, ini sama tadi ya. Ini yang jumlah frekuensinya dibagi total. Nah, totalnya ini. Sebentar, kita totalkan, ini belum ditotalkan ya. Ya, total frekuensinya jumlah individu ya, fenotipe fenotipe per individu, jumlah fenotipe yang merah ini 15 kita bagi dengan individu total ya, total dari fenotipe baik merah dan putih, karakter merah dan karakter putih ya, gitu. Setelah kita dibagi, jangan lupa dia dijadikan hanya 2 ya format selnya. Kita format selnya jadikan 2. Di sini nomornya, nah tinggal ini ya, sudah. Nah, misalnya di sini. Kemudian setelah generasi pertama, kita lakukan di generasi kedua. Tadi sudah dilihat ya, ini sudah tidak berlaku ini. Tadi ternyata total populasi keturunannya ada 21 keturunan. Ada 5 keturunan M besar dan 5 keturunan M besar M kecil dan 6 keturunan M besar M besar. Ada 21 keturunan ya, karena dia ada 21 keturunan, maka kita lihat ya, kita pilih, maka kita di sini sudah tidak seperti ini lagi. Maka kita lanjutkan dia 21 keturunan. Itu saya hapus dulu. Kemudian nah, ini sepertinya tadi, ini kita copy ya, ini kita copy dulu ini. Nah, kita copy dulu. Kita copy dulu sampai sini ya, kita copy. Ctrl C. Copy ya, kita copy dulu, kita masuk ke model di sini. Kita hapus dulu, sepertinya kita hapus. Kita delete ya. Kita delete dulu ya. Kita hapus dulu. Ini kita copy paste ya. Kita copy paste di sini misalnya. Ini generasi 1. Ctrl C. Kita pastekan di sini ya. Kita pastekan.
kita paste ya, kita pastekan di sini, kemudian kita benarkan. Nah, ini ya. Kemudian karena ini tadi hasil ini ya, kita kembalikan ya, kita kembalikan 0. Kemudian ini semua kita kembalikan juga dia 0. Nah, ini kan 0. Ini di mana? Nah, ini 0. Kita nolkan dulu ya. Kita nolkan dulu. Nah, kita nolkan, ini nanti adalah generasi kedua. Ini kita generasi kedua, kita masuk ke generasi kedua ya. Agar dia tidak ini, kita bisa kopikan dia lagi. Saudara nanti bisa kopikan untuk menghitung generasi ketiga sampai generasi kelima. Kalau saudara mau melanjutkan sampai 7 generasi, silakan. Kalau mau bermain-main ya, mau mencoba-coba, silakan saudara lakukan sampai 7 generasi pun boleh. Kalau ingin bermain-main dan bisa lebih paham. Jadi bukan hanya paham lagi ya, bisa ingat. Siapa tahu nanti di ujian dikeluarkan ya. Siapa tahu. Nah, saudara bisa bermain-main dengan perhitungan frekuensi alel. Nah, kita masuk lagi ya. Tadi di hasil generasi ke-1 ada 21 keturunan. Di mana dia 5 keturunannya adalah jumlah populasinya, satu populasi ya, populasi M besar itu ada 5 individu. Populasi M besar M kecil ada 10 individu. Populasi M kecil dia ada 6 individu. Maka sekarang kita lakukan juga ini persilangan ya. Tadi ada 5 individu M besar. Jadi ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah 5 ya. Kemudian ada 10. Ternyata ada 10. Maka 5 kita M besar M kecil ini sampai sini ya. Berarti sampai sini. Sampai 15. Kemudian itu di sini kita perpanjang dulu ya sampai 21. Nah, kemudian di sini ada 6 individu M kecil ya, ini individu M kecil sampai 21. Ini sudah ya, berarti ini ada 10 individu M besar M kecil ya, 10 individu. Kemudian ada 6 individu M besar M kecil ya, atau dia homozigot resesif. Nah, ini kita copy paste dulu, dia ada 21 populasi. Kita copy paste di sini. Ya, sama jantan. Nah, kita ini ya, sudah saya jelaskan di sini. Jumlah populasi generasi berikutnya sesuai dengan jumlah keturunan di generasi sebelumnya. Misalnya, jumlah populasi generasi 2 adalah populasi dari generasi 1 ya. Tadi generasi 1 ada 21 populasi. Maka untuk melakukan persilangan acak, maka kita menghilangkan 21 jumlah keturunan dari generasi 1 ya, untuk di generasi kedua. Kita masuk ke generasi kedua. Nah, ini sepertinya saya katakan dulu di sini. Di sini, kemudian di sini ini betina jantan, saya bukan betina jantan ya, kita mengatakannya adalah populasi ya, karena ini satu populasi betina. Kemudian ini adalah populasi jantan ya, kita mengatakannya adalah populasi ini adalah populasi. Nah, ini populasinya biar mudah saya berikan populasi jantan ya, Ctrl C. Maka di sini saya letakkan di sini agar tidak terlalu Ctrl V jantan. Lihat ya, di sini adalah populasi betina. Populasi betina. Ini ya. Nah, ini saya Ctrl X dulu. Ya, saya beri di sini agar dia tidak. Nah, setelah terdapat ini, kita kembali ke langkah yang pertama tadi. Kita acak masing-masing populasi jantan dan betina dengan menggunakan rumus random di Excel. Ya, ini muncul angka random, kemudian kita copy lagi. Setelah kita copy, kemudian kita paste ya, di sini kita paste.
Kita paste ya, setelah dipaste atau teman-teman bisa paste satu kali kemudian ditarik begitu. Nah, ini setelah dipaste kita blok lagi, kemudian kita copy lagi. Setelah di copy kita kembali ke value, kita value ya. Nah, sudah, tadi bedanya sudah terlihat ya. Bedanya dia sudah tidak ada fungsi setelah kita copy value, dia tidak ada fungsi acaknya, tidak ada fungsi Excel-nya untuk yang random atau fungsi acak. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita short ya, jadi small to large, atau misalnya tidak ada kata-kata small to large, maka dia adalah ascending atau dari terkecil ke terbesar. Ya, kita ini sepertinya harus kita beri jarak lagi ya. Nah, beri jarak. Kemudian kalau ini sudah, maka kita copy lagi. Misalnya ini kita balik ini jadi kita short lagi. Oke. Kita kembali lagi dulu. Kita delete lagi dulu. Kita delete sepertinya. Kita acak ya, kita acak lagi. Kita copy, ini masih ada fungsi runnya ya, kita copy. Kemudian kita pastekan, ini kita tarik. Kemudian kita copy lagi. Kemudian kita copy value. Setelah copy value, kita short lagi ya. Ini sudah oke. Baik. Kita kembalikan lagi, kita kembalikan dulu. Nah, saya paham ini kita harus konsekuens, ini kita harus beri jarak ya, ini kita harus beri jarak. Kemudian ini kita hapus lagi setelah kita beri jarak. Kita beri jarak ya, kita beri jarak 2 agar dia yang sebelah kanan yang jantan ini populasi jantan dia tidak terikut. Kita beri jarak agar dia tidak terikut ya, tidak terikut. Kemudian kita copy lagi, langkah masuk lagi kita paste ya. Kemudian atau ini kita paste lagi, kita paste. Nah, jadi ini semuanya masih ada angka fungsi acak ya, sampai ke bawah ini masih ada fungsi acak. Kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita copy lagi ya, kita copy. Kemudian setelah di copy, kita paste ya, pastenya paste, kita menggunakan paste value ya. Paste as value. Nah, setelah paste value atau kita pakai sini ya, paste value ini. Kemudian sama seperti tadi, kita sini ya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi ini ternyata dia harus diberi jarak agar untuk populasi betina ini di populasi jantan dia tidak terikut pengacakan yang pertama di populasi betina. Sudah. Sama seperti tadi ya. Nah, kita copy, kemudian kita paste. Terus kemudian kita paste lagi sampai ke individu yang ke-21. Nah, setelah itu, setelah kita pastekan, jangan lupa kita blok lagi, kemudian kita copy, dan kita paste value ya, kita paste value. Setelah value, maka kita akan short lah, kita short lagi. Ya, setelah di short sudah teracak, maka kita pilih dari berapa individu tadi, kita kembali ya, ini kita ulangi, sama di petunjuk praktikum kita lihat, kita ulangi ya, setelah persilangan generasi 1 ya, dari jumlah individu keturunannya merupakan peta hasil dari generasi 1. Nah, setelah itu langkah kelima sampai langkah ke-8 kita ulangi untuk penghitungan generasi kedua ya. Nah, makanya ini kita ulangi ya, bisa kita ulangi lagi. Ternyata kita pilih berapa tadi? Pilih 16 per persilangan yang paling atas. Nah, ini ada 16 persilangan ya, kita coba cari 16 persilangan. Ini 16 persilangan artinya yang kita gunakan adalah persilangan 16 ini dan 16 dari populasi betina dan 16 dari populasi jantan. Kita insertkan dulu di sini tempat ya. Nah, misalnya ini, kemudian kita masuk di sini model persilangan ya. Di langkah 1. Saya tuliskan ya, Ctrl D. Langkah 1.
langkah 2. Langkah ketiga ya, langkah ketiga kita tuliskan untuk persilangannya. Ini persilangannya, maka kita tadi ada berapa persilangan? Kita ada 16 ya, 16 kita mau melihat persilangan. Ctrl C, kita persilangannya ini. Kemudian dia betina ya, betina. Ingat ya, betina selalu di sebelah kiri, selalu. Kemudian jantan. Jadi alasannya kita tidak bisa merubahnya karena kalau betina itu dia sebagai kalau saudara-saudara sekalian sudah belajar di pemulihan tanaman pasti paham akan hukum hereditas ya, bahwa bahwa induk betina itu pasti dia akan memberikan efek-efek maternal ya, artinya dia ada ovarium di situ dan selalu tertinggal. Jadi sifat keseluruhan karakter itu adalah diturunkan oleh betina. Jantan itu hanya menurunkan sebagian yang diinginkan saja ya, misalnya itu. Nah, kita copy lagi ini. Di sini kita copy 16, kita copy ya. Untuk yang betina, dari populasi betina kita copy. Begitu pula dengan yang dari populasi jantan. 16 ya, dari berapapun hasil keturunan nanti yang kita ambil hanya 16. Kemudian kita tentukan model persilangannya. Kita lihat model persilangannya seperti apa. Kita lihat ini model persilangan. Oh, kita lihat di model persilangan ini. Yang pertama, apakah ada? Tidak ada ya, maka kita tidak ada model persilangannya. Yang kedua, tidak ada. Yang kedua juga tidak ada. Kemudian ini kita tentukan lagi ya, sama seperti tadi. Ini kita tentukan lagi sampai kita tentukan model persilangannya ini ya. Ingat, jangan dirubah. Kalau misalnya di sebelah ini betina ya, ini betina, model persilangannya ini pasti di kiri betina, di kanan jantan. Ini. Jadi kalau tidak ada model persilangan, tidak usah dibolak-balik, tetap seperti di cara di generasi pertama. Nah, sampai situ nanti silakan saudara lakukan sampai 5 generasi minimal. Kalau saudara ingin tetap agar terbiasa ya, agar tetap terbiasa dengan perhitungan frekuensi alel ya, mau sampai saudara-saudara atau teman-teman mau melakukan sampai 20 generasi, silahkan monggo. Nah, cara ini juga nanti lakukan di seleksi lengkap dan seleksi sebagian. Nah, ini sudah saya jelaskan kalau di seleksi lengkap ini, maka seluruh yang dia genotipe yang ini ya, homozigot resesif ini kita tidak lakukan. Sedangkan kalau di seleksi sebagian ini kita tidak melakukan persilangan. Oh, ini masih ada 6 ya. Ini seleksi sebagian, seharusnya kita kita menghilangkan yang ini ya, kita delete untuk yang seleksi ini. Kita delete yang ini ya, Ctrl X. Nah, kita delete. Ini kita delete dari ini 0. Ini silakan, ini sama seperti di tanpa seleksi ini ya. Caranya tetap sama. Nah, nanti dimulai juga dari generasi 0 ya sampai generasi selanjutnya. Terima kasih sampai sini. Jika saudara ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di WA Group atau kemudian email saya, atau bisa bertanya pribadi atau pada saat misalnya bertemu saya di manapun saudara bertemu. Kemudian bingung ya, silakan tanyakan. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga di dalam kelas, tapi karena ingin agar ada video pembelajaran, maka dibuat video pembelajaran ini. Terima kasih, semoga silakan mencoba dan jangan lupa untuk dikerjakan sendiri ya. Kalau silakan berdiskusi dengan teman jika masih bingung, atau berdiskusi dengan saya, tapi tetap dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, agar beda-beda, maka saudara sekalian silakan ini ya, jangan menggunakan M ini, silakan jenis hurufnya silakan dirubah ya, pakai H, pakai K, pakai Q, pakai S, terserah mau pakai yang mana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.